Halo sahabat, kembali lagi bersama Bang Don dengan cerita yang sama yang semakin tidak seru saja, tapi tidak bosan-bosannya Bang Don doakan semoga sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya. Mari kita gaskan. Adegan menceritakan Sangkakala saat itu mencoba untuk melakukan tindakan acuh tak acuh saat Baji dan Kisor menertawakan dia. Bajiro mengiringi Kala dengan kendi abu palsu Datta lalu melemparnya ke lantai. Baji dan Kisor melenggang kembali dengan nyanyian, kemudian mereka pergi. Sudarsono terlihat kesal dan menodongkan pistolnya ke punggung Bajiro, tapi Kala memintanya untuk menahan kemarahannya alias emosinya. Di tempat lain, Datta dan Nakusa berdiri di depan rumah besar yang ditinggalkan itu. Naku membantu Datta menaiki tangga dan mereka sampai di pintu rumah utama, rumah yang cukup apik dikubur dalam debu. Naku memanggilnya jika ada orang di sini. Halo, mereka tidak mendapat jawaban dan Datta segera menyadari bahwa rumah itu kosong. Dia mengatakan pada Naku bahwa Tuhan telah memberi mereka tempat untuk disembunyikan dan Naku menuntunnya ke dalam rumah. Datta memberikan senyum yang paling menyakitkan dan mengatakan kepada istrinya tercinta bahwa dia buta tapi bisa mendengar suara hatinya. Dia merasa menjadi suami yang tidak layak baginya. Jantung Naku pecah melihat Datta dengan cara mencela dirinya sendiri. Datta membawanya ke pelukan yang lembut dan menyelamatkan momen intim ini. Ini seperti jiwanya yang diinginkan, seperti ekspresinya. Dia kemudian memberikan kecupan yang manis di dahinya dengan penuh kebahagiaan dan kasih sayang. Dia adalah istri yang paling berharga di seluruh dunia. Naku mengatakan sekarang dia harus menjadikan tempat ini sebagai rumah untuk tinggal dan pergi keluar untuk mengumpulkan beberapa tongkat dan untuk membuat sapu lidi. Di sisi lain, Sima berdiri di depan gambar Datta dan memiliki kilas balik hari yang dihabiskan dengannya. Kala memasuki ruangan dan melihat dia sedang menangis. Dia mulai mempermainkan pikirannya dengan Sima. Sima merasa terganggu dengan apa yang Kala bicarakan, tapi Kala terus saja melanjutkan dorongannya dan memprovokasi Sima untuk dijadikan senjata buat Kala. Nakusa menanam tanaman tulsi di ruangan rumah barunya. Dia mengatakan sebuah rumah tidak lengkap tanpa tulsi. Dia membantu Datta menyiram tanaman tersebut. Sedangkan Caskar dan Patu menyamar sebagai polisi dan memasang poster Datta dan Naku di sekitar beberapa desa. Orang-orang terkejut dan bertanya kepada mereka tentang orang-orang ada di poster tersebut. Patu mengatakan kepada mereka bahwa pria yang ada di poster itu adalah orang gila. Dia adalah pembunuh, dia bisa bunuh siapa saja di mana saja dan gadis bersamanya diculik olehnya. Orang-orang kaget mendengarnya. Patu juga memberitahu mereka siapa saja yang membawa pria tersebut atau informasi tentang keberadaan dia akan dihargai 200.000. Orang-orang senang mendengarnya. Dengan akting mereka dilakukan, Caskar dan Patu lalu berjalan keluar dari sana dengan gembira dan riang. Kembali ke Datta yang duduk sambil berpikir di dinding pendek, sementara Naku panik melihat sekeliling untuk setiap desa kecil atau dusun. Datta sangat sedih dan kehilangan dalam pikirannya tentang Sahib. Dia berjalan menuju dan merasa sangat sedih. Naku meyakinkan bahwa Baji ada di sana untuk menjaganya. Ayah Sahib juga memiliki anak perempuannya, Jan Kisor. Naku sangat tertekan untuk melihat keadaan putus asa suaminya yang terjatuh. Dia mengumpulkan 2 batu bulat besar dengan demikian merupakan Tuhan si papar parti. Datta sedikit terkejut dengan aktivitas istrinya. Dia berkata, tanyakan saja kepadanya mengapa saya kehilangan penglihatan saya, mengapa ayah saya harus menderita begitu banyak, mengapa saudaranya teman sakit begitu banyak. Nah, aku meminta dia untuk bersabar karena ini semua adalah ujian untuk hambanya. Naku pun berdoa melipat tangannya. Pasangan yang berpakaian seperti penduduk desa melihat dengan marah ke arah Datta dan Naku dan mulai berjalan ke arah mereka. Datta merasakan kedatangan pendatang baru ini dan mulai tegang menegang. Mahdeb dan Sundari namanya sampai di tempat. Naku masih berdoa dan Datta dengan cepat meraih tongkat dari tanah dan siap menghadapi serangan apapun. Mahdeb meneriaki mereka, apa yang mereka lakukan di sini, ha?
Data merasakan dari mana suara itu datang dan menyerang Mahdeb dengan tongkatnya. Mahdeb terbang dari kejauhan saat istrinya berteriak dengan ngeri. Wanita itu berteriak pada Naku untuk memberitahu suaminya agar tidak menyakiti Mahdeb. Naku mencoba menarik Data darinya, tapi Data mencoba mencekiknya lagi. Naku memohon dengan dia lagi dan akhirnya Data membiarkan dia pergi dan meminta maaf atas nama suaminya. Sundari menuntut untuk mengetahui apa yang mereka lakukan di hutan mereka. Naku bertanya apakah tempat itu milik mereka, di mana Sundari tidak menjawab. Tempat itu milik kepala desa, tapi dia telah meninggal. Naku bercerita tentang hutan ini dan mengingatkan dia bahwa hutan ini mengingatkan kepada seorang Jagdab. Mahdeb telinganya berdebat mendengar nama Jagdab. Dia bertanya pada Data bagaimana dia mengenal Jagdab. Naku mengatakan dan menceritakan yang panjang sepanjang jalan kenangan. Kemudian Mahdeb bertanya kepadanya mengapa dia melihat ke arah lain saat berbicara dengannya. Naku memberitahu dia tentang hilangnya penglihatan Data dalam serangan musuh. Baik Mahdeb maupun Sundari menjadi kaget. Sima duduk dan menangis di kursi merengek-rengek yang norak kelihatannya. Saat sebuah suara aneh terdengar dari belakang sambil berkata, "Sima!" Ia menarik rambutnya mengatakan kepadanya bahwa kita menyelamatkan Anda, kami membuat Anda tetap hidup dan memberi Anda makanan. Kemudian menundukkan anunya pada Sima. Sima mengatakan bahwa Anda menyelamatkan saya dan karena itu pasti ada alasan di balik semua ini. Ada udang di balik gorengan. Sudarsono mengatakan bahwa dia benar dan akan menyalahgunakannya. Beberapa saat itu, Kala datang membuat dia masuk dan menyuruh Sudarsono untuk bersikap baik dan bahwa dia tahu sebenarnya Sima tahu tentang keberadaan Data. Kala bermain dengan pikirannya yang jernih, Sima beberapa lebih santai dan membuatnya nyaman. Beberapa kaki yang mengerikan di penjara bawah tanah Pagalniwas, mereka telah membawa makanan dan mereka meletakkan semua piring yang berisi makanan. Kisor bangkit dari lamunannya bertanya apa yang mereka kirimkan dan kemudian tersenyum pada dirinya sendiri mengatakan bahwa saya berharap bisa mengajarkan Kala cara memasak. Kalau Data tahu pasti dia akan memarahi masing-masing dari mereka yang memberi mereka tumpangan seperti ini. Lela tidak merasa seperti ingin menyentuh makanan Kala. Kisor mengatakan bahwa ini bukan makanan Kala tapi makanan Data. Semua milik Data. Baji mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Data akan segera datang. Ayi Sahib terpaku mendengar suara Baji dan dia mengatakan bahwa kehendak Kala akan segera menyusulnya dan berakhir. Sundari dan Mahdeb kembali dan Data berdiri di pagar. Sundari dan Mahdeb memberi mereka komoditi dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan rumah mereka dan Naku benar-benar membawa mereka secara harfiah. Maksudnya, dia bahkan meletakkan botol coklat dan gelas wali mawar putih milik Sapa dan dia mengambil tangan Data dan membuatnya duduk di paicar. Naku memotong teh dan Sundari memotong sayuran. Sundari memberi pakaian Data dan Nakusa yang mengatakan bahwa pakaian sudah tua tapi bersih. Nakusa mengatakan kepada mereka seperti pakaian Sandep yang memiliki hati yang indah juga. Data sangat malu mengapa dengan pujian dan mengucapkan terima kasih. Mahdeb mengatakan kepadanya bahwa dia juga telah membawa sesuatu untuk mereka. Dia telah membawa obat untuk matanya. Data bertanya kepadanya di mana dia mendapatkan obat tersebut. Naku bertanya apakah akan membawa penglihatan Data. Kembali ke Mahdeb mengatakan ya dan meletakkan tangan di bahu Data. Data meletakkan tangannya di atas tangannya.